Bang Indra kan pernah modal kecil terus jadi berapa dalam waktu berapa tahun? How come? Gimana caranya? Itu kebetulan dapat momentum. Itu kebetulan dapat momentum. Itu sih Modalnya dulu modalnya. ya motor Boleh di-spill lah. nggak? Motor. Oke, modalnya cuma modal beli motor ya. Senilai motor lah. Senilai motor. Oke. Senilai motor berubah menjadi senilai? Rumah. Wow. Itu ribuan persen sih memang. Ya, jadi ilmunya itu adalah ketika Hai Konvisto, bertemu lagi di Investalk. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan Board Director of IFTA, Ambassador IFTA Asia Tenggara, seorang trader dan mentor, dan juga bendahara umum dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Dan beliau juga terkenal dengan pernah menghasilkan return dengan sampai ribuan persen dengan modal kecil. Ya mungkin Konvisto ini tidak sabar lagi ketemu langsung dengan ahli yang kita datangkan hari ini. Kita sambut Bang Indra Wijaya Rangkuti. Halo Bang Thank you, Indra. Sandra. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Iya. Oke Bang, gimana? Mungkin sebelumnya tadi udah cerita banyak banget nih ya. List-listnya Board Director of IFTA, Iya. Ambassador IFTA itu bagi waktunya. Ya, Itu nggak itu Bang? oke lah. Kalau IFTA yang agak seru karena meetingnya itu ngikutin schedule di mana saat itu. Jadi ya kadang-kadang subuh, Wow. ya kadang-kadang pagi, kalau malam jarang lah. Malam paling kalau kebetulan aja dari yang lagi pada ngumpul di US, kita bisa, saya dapat pagi lah kan selisihnya sekitar 12 jam. Iya. Oke, berarti semua bisa diatur lah ya, apalagi kan Bisa. apalagi trading pasti tiap hari kan Bang atau enggak? Iya, saya juga termasuk yang trading for living. Wow, itu ntar kita harus gali ilmunya ya. Ya, Kawan Visto sini. Oke, mungkin boleh nih Bang, kalau di sini kan kawan Visto mungkin belum ada yang belum mengenal, boleh diceritakan nggak backgroundnya sebelum jadi trader gitu, pengalaman hidupnya sebelum pengalaman hidup. Wah, ini perjalanan hidup, sorry bukan pengalaman hidup, perjalanan hidup perjalanan hidup. sebelum sampai jadi Board Director of IFTA. Wah, awalnya sih panjang ya, dari zaman masih sekolah dulu. Saya ketemulah dua petinggi AATI, Asosiasi Conference di Amerika. Terus juga ada satu ketua umum IPI, sekarang jadi Propami. Nah, saya ngeliat kehidupan mereka, nggak kehidupan lah ya, mereka mampir, saya ngeliat mereka shoppingnya, wah ini asik banget nih. Ya. Tahu pas pulang, nah pas saya lagi di sana, saya mau cari sekolah tentang trading sekitaran rumah. Itu harganya nggak murah, untuk 3 pertemuan tuh wah cukup mahal ya. Oh, dari dulu kelasnya udah mahal ya? Iya, udah mahal. Ribuan dolar lah. Ribuannya tuh gede banget menurut saya itu. Ya udah, saya pulang ke Indonesia, lamar kerja sana sini. Tahu-tahu yang terima saya tuh perusahaannya itu perusahaan berjangka. Oke, ya. Komoditas ya. Komoditas. Berjangka. Nah, masuk sana. Kebetulan bosnya itu orang Hong Kong, tapi dia sekolahnya di London. Dan ternyata dia juga salah satu yang bawa Forex ke Indonesia tahun 90-an. Nah, saya langsung sama dia. Jadi kalau bapaknya Forex katanya sih dia. Nah, oke. Cuman dari dia tuh saya yang diajarin tuh nggak pernah ajarin trading. Paling saya cuma diajarin kalau panggil ke ruangannya kasih buku How to be CEO, bukan How to trade gitu kan. Nah, karena saya juga dulu pernah sekolah bola dan dia senang futsal, jadi setiap main kantor bareng. Di sekolah karena saya untuk ngambil CFA preparation. Walaupun sih nggak sambil ujian ya, belajar. Saya kursnya aja ya. Kenapa kok? Disuruh ini. So you can mingle katanya. Saya suruh bergaul dengan orang-orang di jasa keuangan. Oke, udah. Lalu saya belajar ketemu lagi dengan almarhum ketua umum Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Nah, dia belajar ilmu yang menurut saya itu cukup paling sulit ya. Namanya William Delbert Gunn, ilmunya dia beli di Gunn. Itu ada astrofinance-nya, ada matematiknya, ada geometri. Nah, dan ternyata situ ada filsafatnya. Teknikal ada filsafatnya juga ya? Ada. Karena kan market driven by emotion. Iya, betul. Dan sebelum saya belajar itu,
saya belajar ilmunya Dr. Alexander Elder. Nah, kebetulan bos saya tiap tahun tuh dia sering ngundang 2 speaker. Dikasih pilihan, Ra, choose which speaker you want, kata dia. Yang ini, gitu. Kok tiap ini yang paling mahal? Lah kan disuruh milih. Ya udah, pas datang, nah kebetulan karena saya lumayan lancar bahasa Batak. Batak maksudnya Inggris nggak bisa ya. Jadi setiap datang saya yang escort. Jadi saya belajar itu ya tanya jawab, nggak belajar gini gitu. Oh, oke. Tanya jawab. Jadi setiap ketemu Jadi undangan datang saya conversation selalu gitu bawa ya? gelas kosong. Katanya gitu. Karena kan paling enak tuh belajar dari pengalaman orang lain kan. Jadi Iya, kalau orang lain betul. rugi kita nggak ngalamin ruginya. Betul, benar banget tuh. Bener. Ya udah situ. Jadi ternyata kan manusia itu punya 6 cara berpikir, Oke. ya kan. Pertama itu menghafal, memahami, implementasi, analisa, evaluasi, yang terakhir create. Oke. Jadi saya punya indikator sendiri, saya create indikator sendiri. Dan karena saya punya kelemahan di sales and marketing, saya dulu cold calling kan, zaman saya masih cold calling, dimaki-maki lah. Akhirnya saya twist pola pikir saya, gimana cara nasabah nyari saya. Berarti Oke. harus ada yang saya tonjolin, berarti keilmuan. Saya pelajari nih, bahwasanya orang-orang yang mentransaksi uang nasabah ataupun nasabah, mereka akan teriak ketika dananya udah tinggal 20%. Udah hampir habis ya. Ya, hampir habis. Nah, disitulah dari mock trading, dari virtual account, saya latihan. Saya latihan di mana titik orang-orang udah pada capek, di situ saya latih diri saya gitu. Melatih untuk masuk ke situ jadi ya? Masuk ke market Melatih gimana? untuk gimana uang kecil ini bisa jadi besar. Oh, Jadi oke. ketika turun, emotion orang tuh udah pada jatuh semua, psikologi udah jatuh. Udah pada Nah, saya gimana saya melatih berada di posisi tersebut. oke. Nah, jadi Oke. tiap di kantor tuh setiap anak-anak baru yang kalau saya training, saya bilang turunin nilai account kalian yang dari virtual, dari mock accountnya itu, jadi nilai segini. Kenapa nilai segini Kecil-kecilnya. katanya kan? Karena biasanya nilai segini mereka datang ke saya, Bang, tolong bantuin dari sini. Nah, buat dari segini. Iya. Nah, kalian belajar dari titik orang yang terendah di sini. Ketika orang udah depresi gitu bang ya? Nah, jadi saya mungkin stress testnya. Jadi saya ngebalikin, kita belajar dari yang tersulit. Ya, sisanya udah lebih mudah. Jarang sih itu orang yang belajar dari titik terendah, kan biasanya belajarnya yang udah langsung Iya kan. pengennya besar, dapetnya besar gitu kan? Ya, terus makanya saya jadi seorang kontrarian. Iya. Market turun saya beli, market lagi naik saya keluar, gitu. Jadi kan kalau dengan keilmuan saya teknikal itu kan resiko terukur. Iya, itu yang paling harus Ya. diutamakan ya. Jadi Sandra, apa kamu profit controller, apa kamu risk controller? Harusnya risk controller Iya, risk dong controller. ya. Karena kalau kita bisa control risk, the rest is profit gitu. Karena sudah terlalu banyak ngambil take risk gitu bang. Jadi sekarang harus jadi di risk controller. Oh iya, milih pasangan aja take risk. bener. Nah, oke, ngobrol-ngobrol udah tadi perjalanan hidup Bang Indra nih. Kemarin Bang Indra kan pernah modal kecil disebut, pernah sebut modalnya berapa tuh Bang? Terus jadi berapa dalam waktu berapa tahun? How come? Gimana caranya? Itu kebetulan dapat momentum. Itu kebetulan dapat momentum. Itu sih Modalnya dulu, modalnya. ya motor Boleh di-spill lah. nggak? Oh, motor. Oke, modalnya cuma modal beli motor ya? Nilai motor lah. Senilai motor. Oke. Senilai motor berubah menjadi senilai? Rumah. Wow. Itu ribuan persen sih memang. Ya, jadi ilmunya itu adalah ketika kita dapat momentum. Karena kan saya transaksi bisa di ujung atas atau ujung bawah. Nah, ada teknik namanya compounding atau pyramiding. Nah, di compounding itulah kita eksekusi berlipat-lipat sizing. Jadi lautnya pas ketika equity nambah, kita sizing lotnya kita tambahin. Nah, resikonya kita geser. Jadi tadinya stop loss menjadi trailing profit.
Jadi kalau dia balik badan Oke, out tapi profit. Oke, kalau dia balik badan kita langsung take profitnya berarti ya. Itu yang namanya transaksi menggunakan uang profit. Transaksi menggunakan uang profitnya agak sulit ya mencernanya. Ya. Transaksi menggunakan uang Misalnya profit. kita beli, udah naik, misalnya udah untung 10 juta misal. Misal kita beli di 1.000, harga di 2.000, udah untung belum? Udah. Belum, karena belum di liquid. Oh iya betul, benar. Nah, ya kan? Liquid, tapi udah untung, udah profit. Nah, keuntungan tadi ketika kita naikin itu kan menjadi salah satu strategi, ya kan? Nah, jadi kalau dia jatuh, cut profit. Nah, ketika udah naik, saya bisa nambahin size lot dong, karena kan Bisa. udah naik kan. Itulah size lot itu kan tadinya kan nggak ada, itu kan uang profit, karena sehingga size lotnya bisa masuk. Itu namanya menggunakan uang profit. Oh. Jadi nggak harus keluar dulu, Tapi tapi kita dari bisa. saat berlangsung kita bisa. Di saham bisa juga nggak Bang Kim? Bisa. Itu kan biasanya kalau saya lakukan itu ketika terjadi breakout. Nah, Oh, kalau orang oke. breakout itu baru entry, ya saya itu adalah second position. Oke, berarti Bang Indra udah dari bottom, begitu dia breakout beli lagi. Itu second Gitu. position. Oke. Jadi kalau yang nggak seru kan ketika cut loss orang adalah entry kita ya. Jangan orang semakin trauma nanti di Bukan market. ya, itu kan itu namanya jadi ilmu trading itu ada yang namanya ilmu trading. Strategi trading belum ada saya lihat. Strategi. Benar-benar setuju. Strategi Belum trading. ada Nah, itu yang kan part of strategi pelajarin. trading gitu. Oke, terus Sama kayak di mobil balapan nih. Kayak di balapan ya, pengalaman saya dulu. Jadi ada yang namanya racing line, ada yang namanya fighting line. oke. Ya, racing line tuh udah 100 meter mau belokan, dia ngerem, masuk gigi berapa. Nah, tapi ketika ada yang lawannya, itu menjadi fighting line. Nah, harusnya dia di racing line nggak bisa karena ada orang di situ. Nah, itulah strategi menjadi fighting line. Biar jadi tetap the winner ya. Ya, Oke, dan itu berapa lama tuh Bang untuk yang dari motor ke sekarang nyambung lagi nih. oh ya, Dari motor menjadi rumah itu belum di spill. Berapa lama? itu 2 minggu. 2 minggu. Iya. Kayaknya harus berburu kayaknya nih. Sama Bang Indra 2 minggu doang. Yang penting kan dapat momentum, terus bisa kita compounding, gulung-gulung gitu. Momentumnya market sedang crash. Ya, momentumnya ya saya adalah keilmuan saya ngitung waktu ya, timing. Jadi kapan marketnya udah mentok, kapan dia mau balik arah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Paling enak sih memang kalau ngelihat momentum tuh kalau kita bisa short selling ya. Karena turun kan lebih cepat daripada naik. Iya betul, iya benar. Ya karena emotion fear-nya yang in charge di dalam. Lebih berasa ya. Iya karena orang takut semua. Gitu. Oh jadi tetap kalau untuk kita untuk mencapai ribuan persen harus masuk pas momentumnya gitu Bang. Kita Ya, harus momentum. tunggu ya berarti ya. Ya. Jangan masuk pas saat market lagi bullish-bullishnya atau lagi di atas-atasnya. Iya. Kalau market lagi crash ngapain? Biasanya kan kalau market crash yang rame kan Telegram group, WA group, Iya ya kan? iya. Ya. Nah kalau market lagi crash itu waktunya berburu, hunting time, gitu. Betul, setuju. Nggak stres, kan udah keluar Iya. duluan karena signal udah dikasih lihat. Iya. Nah ini ilmu ini nih kawan yang mesti kita belajar lagi nih dari mungkin nanti kita tanya Bang Indra ada ilmu yang bisa di share nggak nanti buat teman-teman kawan Visto di sini. Oke, baik lagi Bang, pertanyaan berikutnya. Terus selama trading, pengalaman yang paling berkesan apa nih setelah mengenal dunia trading? Apa pengalaman yang paling berkesan? Selain yang cuan ribuan persen itu ada lagi nggak? Berkesan positif atau negatif? Positif lah, jangan yang negatif. Yang positif banyak ya. Saya pernah diundang ke rumah Kepala BIN, Wow. Badan Intelijen Indonesia, ke rumahnya. Karena anaknya teman. Belajar trading juga? Jelasin tentang keilmuan TA. Oke. Terus saya gara-gara keilmuan itu ada konferensi di London, saya bisa berkunjung ke Old Trafford. Oh, Saya wow. penggemar MU Keren. dari tahun 95. Terus apa lagi ya? Banyak saya. Jadi kayak misalnya conference, saya ketemu sama John Bollinger, Martin Pring, penemu-penemu Indikator ya. Ya, saya ngobrol sama mereka, saya tukar pikiran, John Murphy. Terus bisa menjadi board of IFTA yang
nggak pernah kepikiran, nggak pernah pengen, nggak pernah dimimpiin jadi representatif, dan pernah jadi speaker tahun 2020 di Jakarta Conference. Ya nggak kepikiran aja. Terus yang paling seru adalah berkesannya itu adalah waktu tahun 2011 saya mimpi candlestick. Karena mimpi candlestick Ya, loh. karena posisinya lagi nyangkut. Itu berkesan. Berkesan ya. Oke. Berarti itu kebawa ke alam bawah sadar. Berkesan yang negatif. Iya. Gak apa-apa deh, satu di spill yang negatif. Ya. Terus? Dan yang berkesan lagi, almarhum mentor HAT itu bermimpi membawa acara IFTA Conference di Indonesia. Sudah Kebetulan terwujud. tahun lalu ya saya sebagai conference director ngadain di Indonesia. Oke. Cukup sukses ya. Ya, dream come true ya. Berarti. Dream come true, dan yang nggak pernah saya bayangin dan nggak pernah saya pikirin, itu pun saya dijebak lagi meeting. Oke, Indra Indonesia, hah? Oke, lempar ke asosiasi, udah ambil deh. Ya udah, take it or leave it. Take it lah ya. Ya, Ambil buat die or pengalaman. nothing kan. Die or nothing. Oke, ya itu ada ininya ya, hikmahnya juga ya Bang, maksudnya belajar technical trading terus kemudian sekarang bisa jadi board director IFTA. Iya. Itu luar biasa sekali. Terus selama trading ada indikator favorit nggak tuh Bang? Biasanya ya saya ada. Ya buatan saya tadi, buatan Yang saya. kontrarian. Ya, saya namanya saya kasih nama IWR GAN. Tapi sebenarnya kalau semakin kita trading itu semakin sederhana. Jadi sih paling tambahan indikator cuman momentum aja. Momentum. Ada moving average, ada. Nah, kalau kata orang moving average itu kan lagging indicator. Dia agak telat. Sebenarnya enggak. Kita bisa bikin dia jadi lebih cepat sebenarnya. Oke, ada rumusnya atau? Nah, jadi gini Sandra. Kamu balapan menggunakan dua mobil yang sama, Ferrari misalnya, mesin sama, semua sama. Tapi kamu punya rules menggunakannya. Nah, itulah indikator. Rules. Kapan kamu ngegas, kapan kamu rem, shifting di gigi berapa, di RPM berapa, itulah rulesnya. Jadi tahun lalu itu saya diskusi sama teman yang bikin indikator, dia nanya, "Dra, gimana, udah selesai?" Udah nggak ada yang perlu berubah lagi. Oke, yang perlu saya bikin adalah guidance-nya aja, book guidance-nya, how to use-nya aja, gitu. Jadi momentum, kalau momentum itu saya pakai. Gitu. Oke. Dan kadang-kadang tekniknya itu adalah kalau di buku mengatakan harus nunggu crossing, Betul. saya bisa mendetek bahwa dia akan naik atau turun sebelum crossing. Dengan indikator yang bagian terbuat. Enggak, dengan kalkulasian saya. Jadi ada teknik hitungnya. Ada teknik hitungnya. Ya terus kayaknya belajarnya dalam lagi tuh kan bisa. Harus kelas khusus kayaknya tuh. Ya kan tugas saya kan menyederhanakan. Ya sama lah kayak Google Engine, search engine kan. Ya cuman kolom segini tapi kan algoritma di belakang kan complicated. Iya. Gitu. Itu yang orang lain sulit nggak tahu maksudnya. Ya, untuk tahu kita improve sebenarnya kan gampang. To know how to sejauh mana kita improve, beat the best, ya kan? To beat everything, beat yourself. Iya, betul. Semoga indikatornya Bang Indra bisa kita pakai ya, kayak pemegang indikator yang lain tuh, kayak Bollinger. Ntar mau dinamain apa di Bang indikatornya? Horas indikator. Horas indikator boleh juga. Kalau volume? Oh, volume itu penting. Penting. Penting sekali. Konfirmasi itu kan dari volume sebenarnya. Iya. Ya, semua dari volume. Terus kalau harga tidak diikuti dengan apabila kenaikan harga tidak diikuti dengan jumlah volume yang sama, udah pasti turun. Nah, itu makanya disebutnya whipsaw atau signal palsu. Atau kalau anak zaman sekarang bilangnya fake. Oh ya, fake. False break gitu ya katanya. Gitu. Sebenarnya bukan false break, wrong teknik aja itu. Oh bukan ya istilahnya. Kan kita bisa detect. Oh oke. Kan kita bisa detect kan, itulah namanya evaluasi itu. Ya kalau saya bilang sih, karena saya udah sering berulang-ulang jadi saya bilang gampang kok itu ngedetectnya. Oke, berarti volume itu kalau volume di
Kalau di sini kan beda ya, di IHSG atau di forex. Kalau forex juga ada volume juga terlihat ya? Volume nggak terlihat, Ya? tapi saya bisa ilustrasikan dengan menjadi sebuah volume. Wow, gimana caranya? Ada ininya, gampang. hitungannya juga ya? Nggak kelihatan kok secara visual sebenarnya. Oh, oke. Tapi kalau yang di IHSG itu gimana kalau kita tahu volumenya benar-benar mendukung untuk harganya gitu Bang, atau volumenya kan ada sekedar volume? IHSG atau IHSG. Kalau IHSG sebenarnya kan sederhana ya. IHSG itu kan singkatannya apa? Indeks harga saham gabungan. Berarti pergerakan IHSG itu kan dipengaruhi oleh saham gabungan. Saham gabungan itu kan dari IHSG turunnya adalah sektoral. Sektoral baru menjadi saham masing-masing individual. Nah, yang menarik, saya lihat April kemarin secara sektoral infrastruktur tuh melejit. Sektoral infrastruktur. Setelah pemilihan ya, election. Ya. Padahal dari 53 emiten, setengahnya tidak menunjukkan performa yang signifikan. Oh. Ya, setengahnya. Nah, seperempatnya so-so. Seperempatnya itulah yang menopang. Berarti yang naik itu adalah emiten-emiten yang titik-titik. Iya. Yang bagus. Iya. Yang bagus. Nah, berarti kan ini ketopang nih. Nah, volume IHSG bisa dilihat nggak? Ya kalau mau ngelihat, ya tadi karena indeks harga saham berarti yang terlihat adalah total volume transaksi per harinya itu. Oke. Dan kita bisa lihat kan dari progresnya, ya kan. Nah, saya kalau mau lihat progres, ya baiknya compare-nya 2-3 hari sebelumnya. 2-3 hari sebelumnya. Ya. Oke. 2 hari, 3 hari ketiga untuk pengambilan keputusan. Lihat sustainability volumenya itu ya. 2 hari sampai 3 hari ya. Kalau emang volumenya sama, rentangnya oke untuk entry gitu. Nggak mungkin sama, pasti ada selisih. Ya, walaupun cuma satu biji aja, 1% aja kan tuh perbedaan signifikan. Oh, oke. Kemarin juga berarti Bang Indra kan sempat memprediksi tuh ya IHSG. Ya. Setelah election, periode kapan tuh coba ya? Periode Mei sampai Juni. Itu kan gila banget turunnya ya. Turunnya dalam banget tuh IHSG. Itu sudah diprediksikan ternyata oleh Bang Indra. Jadi Bang Indra nggak ngabarin sih. Saya posting sebenarnya. Saya posting waktu dia naik. Saya bikin caption fake it until you make it gitu kan. Kenapa? Karena orang masih terbawa euforia akan naik gitu. Padahal enggak gitu. Jadi kondisinya itu dia sideways. Nah, ketika Februari kemarin struktur chartnya itu nggak mengindikasikan dia akan kuat naik. Oke. Tidak menunjukkan dia akan kuat naik dan tidak menunjukkan akan sustain naik. Jadi dia harus kembali ke titik equilibrium. Ke titik tengah dulu. Makanya dia sideways harusnya setelah itu. Dia sideways dulu sampai certain time. Terus? Baru dia bisa naik lebih tinggi. Nah, ini disclaimer ya. Disclaimer nih. Menurut saya ini akan berlangsung sampai Juli 2025. Bakal biris. Ya, bakal sideways. Iya, bakal sideways. Ya, kalau sideways kan di situ aja kan. Nah, mungkin puncaknya di Juli 2025. Baru setelah itu bisa terlihat hari yang indah. Masih wait and see berarti? Wait and see-nya ya kan faktornya banyak ya. Karena Indonesia itu bursanya belum masih kondisi berkembang, jadi masih ada impact intermarket dari global. Jadi pusatnya masih election juga. Paling kita bisa prepare, standby. Kemarin sih hari Sabtu saya ada ngasih ya di salah satu tetangga kita. Jadi sektoral, 11 sektoral itu ada 5 yang nggak saya sentuh, 4 yang agak so-so, cuman 2 yang menurut saya potensi sektoral itu finance sama non-cyclical. Catat ya Konvisto, tertinggal di analisa. Yeah. Finance dan non-cyclical yang oke. Energi masuk ke, jadi saya bikin itu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, yang bagus lampu hijau, yang lampu kuning set ya energi masuk di situ. Infrastruktur health tuh nggak saya sentuh. Pak, tapi ini health ada yang naik, Pak. Iya, secara sektoral nggak semua. Iya, betul. Gitu. Jadi saya nggak sentuh. Tapi kalau yang
hijau ini potensi gitu. Jadi kan kita tinggal, nah mumpung masih di Batam. Kisi-kisi nih jadi boleh ya, mumpung masih di Batam. Mumpung masih di Batam. Kok Iya, financial ya sih ya, Bang ya, lagi di Batam-Batamnya ya. Iya, dari bulan lalu saya diundang salah satu sekuritas juga. Saya bilang, ini di Batam nih. Di saat orang nggak mau sentuh, ya itu kita sentuh. Iya. Tuh ilmu baru lagi kan gitu. Di saat orang lain nggak berani, kita harus berani cicil ya. Kan tadi kita ngobrol kan, Kontrarian. yang berhasil di pasar modal kan cuma 5%. Iya. Alasannya? Alasannya, karena sisanya mereka baca buku yang sama. So good question ya, masuk akal sih, logik. Oke, berarti kisi-kisi nih tadi IDX Finance dan IDX Index non-cyclical ya. Boleh kita lirik-lirik. Tinggal dibedah aja tuh emiten-emitennya apa aja. Berarti ISG menurut technical dari mana? Nah, nih karena kita pertanyaan cek. technical Sideways apakah sideways malah ya. bearish? Sideways ya. Paling yang mesti dijaga itu 7.045. Sama paling rendah itu di 6.500. Oh itu jauh, 6.500 paling rendah ya. Cuman upside-nya bisa 76 lah, bisa ke 7.600. Secara psikologis semua orang masih nunggu sih. Okay. Walaupun Iya sih. walaupun ada, cuma kan Indonesia kan dia dimin aja 4% malah dapat. 1% kalau pengen kerja. Kalau ekstra, kita negara kaya harusnya. Ya. Asal ilmunya tepat. Ya, ilmu tepat, jangan judi online. Tuh teman-teman kawan kita, jangan judi online. Dan ingat ya, saham itu apa Bang? Bukan judi ya? Judi. Nah ini. Kenapa? Karena ada yang growth. Expertnya berbilang. Karena ada yang growth. Judi nggak ada yang growth. Judi cuma tebak-tebakan. Kan nggak ada yang growth. Iya. Misalnya kita transaksi mata uang dan dibilang, wah ini judi. Loh, itu kan ada satu negara, ada central banknya, ada efek dari ekonominya. Emiten pun sama, ada growth Ada dari fundamentalnya. ada cash flow-nya. So judinya di mana? Tapi kan nih ya spekulasi. Jualan somai, jualan sayur juga itu termasuk spekulasi. Tapi itu spekulasi yang terukur. Iya. Gitu. Iya betul. Semuanya harus kita bisa ukur ya risiko dan ya manajemennya nih. Kita ngomongin resiko dulu baru kita ngomongin profitnya. Kalau menurut Bang Indra sendiri, kalau sentimen market tuh pengaruh nggak dengan ilmu teknikal yang kita terapkan untuk kapan beli dan kapan jual? Enggak. Justru menurut saya ETA itu early detection. Oh oke. Iya, karena itu kan refleksi daripada pasar ya. Kayak market misalnya volatile kan refleksi. Terus misalnya harga di bottom nih atau di support, tiba-tiba dia naik. Berarti apa? Berarti kan kita sudah mempredik bahwasanya ini harga murah, terus tiba-tiba dia naik, ya kan? Jadi sentimennya nggak ada. Makanya saya sering ngobrol sama teman. Oke, sentimen itu atau news itu sebab atau akibat? Sebab Akibat kan? Akibatnya kan. Tapi kan sebabnya kita udah bisa detect. Misalnya nih harga mau crash, kita lihat ternyata ada triple top, ada double top gitu kan, atau ada head and shoulder. Atau harga di resisten lah. Oke. Pak, tapi ini harganya misalnya nih all time high-nya misalnya 1.000. Tahu sekarang harganya 1.600. Habis itu turun. Itu bisa dibilang resisten nggak? Bisa. Dengan ilmu indikator Fibonacci ada namanya Fibonacci extension. Nah, di situ dia bilang ini potensi resistennya. Jadi all the news itu atau itu sudah didiskon dari market sebenarnya. Oh jadi kadang makanya market tuh sering bereaksi duluan sebelum news keluar ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya. Oh jadi sebelum news itu keluar kita udah tahu nih harganya mau bergeraknya kemana nih? Iya. Ke atas. Nah jadi mungkin teman-teman tahu nih ya, mungkin ada yang tahu bahwasanya untuk menganalisa itu kita lihat dari time frame besar ke kecil untuk melihat tren. Tapi untuk konfirmasi dari kecil ke besar. Dibalik. Nah, jadi kita bisa lihat detect dari awal. Dan tadi Sandra volume kita bisa detect dari awal. Nah, pertanyaannya teman-teman nih ada ngerjain PR-nya nggak? Nah, kapan kira-kira
analisa yang paling tepat. Dari time frame, Hari, kapan, waktu. analisa yang paling tepat. Ya. Untuk buy or sell? Untuk analisa market, kira-kira kapan waktu yang tepat? Closing market? Ya, closing market. Betul. Lebih tepat lagi, hari Sabtu atau hari Minggu closing market. Oh, Ilustrasinya, lebih gampang nangkep ayam tidur apa ayam melek? yang tidur lah. Ya, ketika ayam tidur kita bisa lihat nih kemana dia akan pergi, sudut-sudutnya kita lihat sehingga kita bisa antisipasi. Nah, tugas kita hanya mengantisipasi. Tugas kita, karena market cuma 2 warna, merah atau hijau, Betul. bull atau bear. Tugas kita cuma mendetek mana market mana atau instrumen mana atau emiten mana yang akan mendominasi. Oke. Tugas kita cuma mencari warna mana yang akan mendominasi. Misalnya kita, ini warna hijau akan mendominasi, kita buy. Nah, setelah dia naik, baru menjadi sebuah sentimen. Oh, wow, pelajaran baru. Itu akan aku terapkan. Iya, begitu juga sebaliknya. Ketika kita lihat udah di atas, yang mau mendominasi bear-nya atau bearish-nya, kita udah antisipasi, kita keluar. Ketika market crash, Kita udah keluar. kita keluar, menjadilah sebuah berita, menjadilah sebuah ketika berita keluar menjadilah sebuah sentimen. Oke. Berarti berita tuh terakhir banget ya, konfirmasi di akhir. Ya. Sekali. Nah, sebagai seorang intelijen, kita tuh nggak boleh surprise bahwa semua yang terjadi itu bukan hal yang surprise karena kita sudah bisa predik. Oke. Berarti kalau di IHSG kita lihatnya tiap hari Jumat. Saran saya Akhir. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu aja. Ya, lebih rileks. Oke, berarti Nah, ini ada lagi nih kisi-kisi nih. Biasanya boleh. Saya seneng nih kalau ada kisi-kisi. ketika market crash Jumat, ya Crash di Jumat. market itu kan ke digest 2 hari, Sabtu Minggu, ke digest 2 hari. Nah, ketika ke digest, kemungkinan pertama hari Sabtu orang akan mencari pinjaman untuk top up Buat hari Senin. instrumen transaksi tersebut. Minggu kalau dapat dia tenang. Senin kemungkinan marketnya sesi 2 udah mulai rebound. Oke. Kalau enggak, hari Selasa sesi pertama paling lambat hari Selasa sesi kedua marketnya rebound. Kenapa? Karena market sudah di digest Sabtu Minggu. Itu termasuk kan itu tadi Bang Indra bilang kita harus konfirmasi juga kan 2 hari 3 hari. Iya. Itu sudah termasuk Sabtu dan Minggu udah masuk ke dalamnya. Kan saya bicara ini psikis. Jadi ketika Jumat crash, Oh, ya. Mereka Orang akan- rame-rame ya wah, siap-siapin. bingung kan. Tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Sabtu Minggu nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, sehingga ke digest yang tadinya orang memiliki tingkat volatilitas tinggi, dia akan mereda. Kenapa? Ya karena Sabtu Minggu itu sudah terdigest, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya menerima. Nah, sehingga seandainya Senin terjadi gap down, itu sifatnya akan sementara. Tahu kan kita teori gap down? Tahu teori gap kan? Kenapa? Tahu. Kenapa teori gap? Teori gap tercipta adalah ketika market sebelum tutup, orderan belum masuk. Iya, jadi Belum begitu tercatat kan? besoknya. Ketika dibuka, yang tadi tercatat sehingga menjadi volume yang besar. Melewati. Nah, itu. Jadi euforianya lewat, Senin, mungkin sesi 2 udah lihat aja, Selasa, pagi, sesi 1, sesi 2, kemungkinan besar sudah ada harapan. Kalau pasti naik, nggak ada yang pasti cuma mati. Benar juga. Jadi berarti kalau untuk di IHSG sendiri Bang Inter berapa lama tuh untuk trading, seminggu sekali kah atau sebulan swingnya tuh berapa lama? Atau momentum aja? Saya swing trader ya. Swing, kalau swing kan biasanya hitungnya kan mingguan. Mingguan. Mungkin Cepet daily. itu swing cepet namanya kalau mingguan ya. Nah, dalam menentukan target kan ada beberapa macam. Satu, target kena resisten. Kedua, target karena chart pattern target. Ketiga, kalau saya pakai Fibonacci extension. Oke. Jadi ada Iya, kadang orang Fibonacci bingung juga ya. nentuin. Sekarang saya tanya, kamu pakai stop loss kan? Pakai. Tahu nggak kenapa kamu taruh stop loss di situ? Nah, biasanya kan orang hanya buy percentage, buy amount of money. Tapi kan dasar kenapa taruh, kan gini, alasan orang naruh cut loss adalah apa? Support resist. Kalau turun, dia terbatas. Ya. Coba kita rubah konsepnya. Gimana caranya cut loss-nya nggak kena? Cut loss-nya nggak kena. Ya. Berarti ambil dari harga di bawah cut loss.
Iya, jadi coba kita latihan. Kalau cut loss itu ditaruh sebagai limit protection untuk menjaga modal kita, coba kita bikin konsepnya gimana waktu saya naruh cut lossnya nggak kena. Oke. Berarti kita harus masuk di momen yang benar-benar market lagi di bawah. Ya, sehingga Gitu ya. nggak juga. Ketika market lagi naik, kan ada koreksi, kan dia naik lagi. Itu kan nggak di bawah juga, di tengah malah. Iya. Nah, kita mencari Kalau level, naik. jadi menetapkan cut loss itu, kenapa taruh di situ, gitu. Nah, kalau kita udah tahu kenapa kita naruh cut loss di situ, that's it. Tradingnya gampang. Oke. Jadi kita meminimalisir. Iya, kita harus cut loss ya. controller. Iya. Itu paling penting. Nah, kalau kita mau nih konsisten nih, pengen nih kan kayaknya ilmunya banyak banget ya Bang ya. Kayaknya ini nggak mungkin cukup nih podcast kita nih. Cuma Iya. satu channel mungkin juga Bang Indra mau kasih semuanya. Dan Iya. Bang Indra ini nggak sih bisa belajar di mana nggak sih? Iya, Ada bisa. Nih kalau saya mau lagi belajar. Saya lagi bikin nih namanya entry and exit. Oke. Entry and exit, nanti bisa follow IG-nya entry and exit. Terus juga Filosofinya tuh kenapa entry and exit? kadang orang ada entry nggak ada exitnya. Betul. Ya exit nggak hanya profit, exit cut loss juga Iya. kan exit. Betul. Nah kita terapin ada exitnya juga. Dan saya seorang kontrarian juga, saya seorang swing trader juga. Nanti saya ada buku, Wow. Boleh. buku Kapan tuh? mudah-mudahan Bang, nih? Oktober. Oktober. Udah jadi sih babnya udah selesai, cuma masih saya edit, masih ada yang kurang puas gitu. Nanti bisa baca Boleh bukunya. nanti. Judul bukunya keren loh. Apa tuh? Contrarian versus trend follower. Wow, mau jadi contrarian atau trend follower gitu kan? Ya, sebenarnya contrarian itu adalah trend follower. Maksudnya? Maksudnya? Nanti saya jelasin di seminar saya. Nantikan konsisten. Oke, jadi kita Entry exit ya. Entry exit ya. Lagi di sini Entry exit. Oke, terus Bang Indra kan suka bilang nih kalau ingin jadi pionir berarti yang kontrarian tadi ya. Ya, Bukan jadi trend follower. Terus pertanyaannya gimana nanti ketika orang bisa mengikuti, semua orang nih akhirnya bisa sadar terus ngikutin, oh ternyata kontrarian tuh benar gitu. emang salah. Enggak sih. Gimana caranya biar membukakan mata teman-teman di sini yang suka trading, ternyata ilmu kontrarian itu wow sangat efektif kayak gitu. Ya pertama belajar rugi. Nah itu lagi bahasanya belajar rugi. Iya, belajar rugi. Belajar rugi dari Belajar rugi. Karena waktu saya ngomong belajar rugi, pasti artinya pada menartikannya beda-beda. Belajar Iya. rugi itu apa? Itu nanti saya jelaskan di kelas saya. balik lagi. Yang pasti saya itu orangnya tulus. Saya nggak mau ngasih setengah-setengah. Oke. Jadi kalau saya kasih semuanya, jadi biar paham. Jangan sampai yang pernah belajar sama saya gagal. Terakhir nih Bang Indra nih pertanyaan. Banyak juga nggak apa-apa. Nanti dari terakhir bisa jadi berpartisipasi juga. Saran dari seorang Bang Indra untuk teman-teman di sini pemula yang ingin belajar trading supaya nggak trauma begitu masuk ke pasar modal. Karena kan rata-rata semua orang di sini yang masuk pasar modal rugi dulu rata-rata, Iya. ya kan. Nah mungkin ada saran-saran. Sarannya, pertama trading itu adalah pekerjaan. Oke. Jadi tolong digeser tuh kata-kata main saham, main forex. Kita nih itu adalah pekerjaan ya trading. Kenapa? Dasarnya kan adalah trade, dagang, Ada ilmunya ya. jual beli, ya kan. Nah, kedua, kalau cari mentor baiknya minimal yang berstandarisasi, jelas, ada sertifikasi segala macam. Walaupun dia nggak jago, setidaknya adalah ilmu dasar yang berstandar. Oh, oke. Nah, ketika masuk next stage-nya itu adalah improvisasi. Kita mau campur indikator apa segala macam. Tapi basic kita mesti tahu. Kenapa dasar basic kita mesti tahu? Karena sebagai acuan ketika kita mengevaluasi. Nah, yang bahaya teman-teman adalah ketika SOP-nya salah tapi profit. Itu adalah yang bahaya. Kenapa? Karena kita akan mengacukan itu sebagai acuan kita dalam trading atau transaksi. Nah, karena kan kalau di ilmunya itu katanya beginner luck. Contohnya gimana? Misalnya market dalam keadaan bullish semua. Lagi bullish. Oh, kalau bullish semua everyone is genius. Iya, betul. Everyone is genius. Itu contohnya salah satu itu juga termasuk. Iya, everyone is genius. Oke. Nah,
ketika marketnya berubah dia bingung kok beda. Ya karena telah terjadi suatu perubahan siklus. Nah saya belajar tuh ilmu siklus dengan Astrofinance. Banyak Ya, terus time, lagi ya. time ngitung waktu gitu. Cuman kan nggak saya jabarin gitu ya. Hanya saja saya coba menyederhanakan. Pertama, nah lalu udah cari guru. Ini sorry ya untuk menghindari noise. Itu pas ketika kita sudah membuat trading plan kan plan your trade dan trade your plan. Betul, setuju. Udah habis itu nggak usah dengerin apa-apa, berita mau ngomong apa, grup Telegram bilang apa, grup WA bilang apa. Kenapa? Karena kita udah pasang sistem yang namanya stop loss, jangan dirubah, biarin running. Yang kita rubah hanya trailing profit, nggak ada yang lain. Cuma trailing setuju. profit. Biar jangan sampai kita jadi nggak profit. Ya, jadi gini, kita punya limit 3% di harga 500 sama di harga 1000 kan lebih rendah di 500, ya kan? Wah, kalau ngambil di ujung jatuh gimana? Apa bedanya kalau ngambil di atas? Apa bedanya ngambil di tengah? Iya, ya kan? betul. Nah, itu. Betul. Jadi cari guru yang pas, Mentor ya. tepat, mentor yang tepat. Terus ya berteman dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat, keilmuan. Ya, tadi bikin trading plan, disiplin. Karena apa? Saya catatan saya banyak karena kayak semacam diary atau jurnal gitu. Itu aja. Karena apa namanya? Nggak perlu stres. Karena kita ilustrasi ada dagang, karena dagang juga ada yang rugi. Iya. Apalagi kalau kita dagang barangnya perishable, yang mudah rusak ya atau cepat basi, kayak jualan sayur. Itu kan mereka pedagang sayur itu kan benar-benar kalkulasi waktunya kan jago gitu kan, dari harga segala macam biar nggak rugi. Iya, betul. Nah, gitu. Hitung HPP ya. Nah, satu lagi tipsnya ya mungkin bisa ikut di entry and exit. Itu yang paling penting sih, ikut entry. Karena ini ilmunya sangat berbeda sekali dari technical analysis rata lainnya gitu Bang ya. Ini versi kamu gimana? Menurut saya sih. Kan sering ketemu dengan orang TA. Iya. Ini cukup berbeda. Ilmunya tuh banyak. Ada astrofinance-nya, ada kontrarian. Ada kontrariannya, terus kemudian ada filsafatnya. Nah, satu lagi nih pertanyaan nih. Siap. Untuk IHSG kan banyak Bang sahamnya. Cara pilih sahamnya. Cara pilih filter untuk saham-saham yang mau kita masukin. Kan gak mungkin kita satu-satu lihat pergerakan harganya kan. Tadi bisa jelasin. Entry. Lihat sektoral. Sektoral dulu. Sektoral. Jadi dari big picture dulu ya. Big picture dulu. Iya, kan kita ikutin ombak. Iya. Nah, kita lihat big picture. Lalu dari big picture sektoralnya dapat. Diambil tuh dari sektoral apa. Nah, lalu kita cari di materi situ ada tulisannya adalah where are we now. Oh. Nah, kita cari dari sektoral di emiten, kita cari nih yang dekat dengan support atau lagi di support. Oh. Oke. Kenapa saya bilang dekat? Kadang walaupun dia nggak kena support, masih ada atas sedikit. Itu ada potensi. Karena saya tiap entry, saya nggak pernah pakai exact price. Saya selalu pakai zona ya, jadi agak luas ya. Iya, kenapa? Ketika dia masuk zona, bukan berarti saya entry. Saya akan lihat price actionnya dulu, seperti apa. Oke. Gitu. Kan nggak selamanya catching the falling knife tangan nggak kebaret kan? Iya, itu kan orang-orang takut beli di bottom karena nangkap pisau jatuh itu kan. Tapi resikonya rendah dong. Iya sih memang. Dan plus tunggunya lama. Itu sih resikonya paling menunggunya lama. Pekerjaan membosankan ya. Iya, pekerjaan membosankan. Tapi langsung dong tebar jaring kan. Satu, langsung beli 10 emiten. Bep, ya. Kalau modal kecil? Ya bisa dong. Diatur aja. Ya kan, trading itu kalau menurut saya ilmu terakhir itu adalah lot sizing. Nah itu yang paling sulit sih. Enggak. Kalau menurut aku ya susah sih Bang itu. Ya enggak juga. Enggak juga. Iya. Misalnya ada 10 nih yang menarik, nggak mungkin ternyata uang kita tuh nggak bisa ke 10 kayak gitu. Kan kita bisa create top 5, top 3. Oke.
Oke, Bang Indra, mungkin sekian Ya. bincang-bincang kita hari ini. Thank you very much untuk waktunya serta ilmunya. Dan jangan lupa juga kawan Visto untuk mengikuti kelas dari Bang Indra yang kontrarian. Jadi ilmunya itu sangat dalam sekali ya, terus sangat bermanfaat, terus bisa kita terapin, terus bisa kita pakai modal kecil, bisa beli rumah dari modal kecil. Tidak jaminan. Dan belajar yang hal yang tidak disukai. Don't hate what you don't understand. Ya itu betul sekali. Don't hate what you don't understand. Oke, demikian kawan Visto bincang-bincang Investalk kita hari ini dengan Bang Indra Wijaya Rangkuti. Saksikan Investalk lainnya dengan bintang tamu yang tidak kalah istimewa lainnya. Dan jangan lupa kawan Visto untuk terus bertransaksi di Investasiku, karena di Investasiku kalau kalian transaksi saham, reksadana, dan obligasi bisa mendapatkan cashback point yang bisa dipakai di seluruh Merchant City Corp dan bisa diinvestasikan lagi menjadi reksadana. Sampai jumpa kawan Visto di Investalk selanjutnya. Dan Investasiku For better tomorrow. Bye-bye.